Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Maisa Artini Ningsih dengan NIM 2313101006 dari Program Studi Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas akhir atau UAS dari mata kuliah fungsi kompleks yang diampu oleh Bapak Dr. Imade Sugiarto MSI dan Bapak Nyoman Arda Wibawa MSI. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari selama perkuliahan serta menjelaskan 4 topik utama yang saya pahami secara mendalam dari mata kuliah ini. Sebelum masuk ke penjelasan topik yang lebih spesifik, saya akan memberikan gambaran umum mengenai materi yang sudah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah fungsi kompleks. Mata kuliah ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dan operasi matematika yang melibatkan bilangan kompleks, yaitu bilangan yang memiliki bagian real dan bagian imajiner. Dalam dunia teknik, fisika, maupun matematika murni, fungsi kompleks memiliki peran penting karena sifat-sifat uniknya yang tidak dimiliki fungsi real biasa. Dari semua materi yang telah dipelajari, ada 6 topik utama yang menjadi dasar pemahaman dalam fungsi kompleks, yaitu yang pertama bilangan kompleks. Di bagian ini, saya mempelajari bentuk umum bilangan kompleks yaitu Z sama dengan A plus BI, serta cara melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya juga belajar mengubah bentuk kompleks ke dalam bentuk polar dan eksponensial dengan menghitung modulus dan argumen. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar bagi topik-topik lanjutan. Yang kedua yaitu fungsi analitik. Fungsi analitik adalah fungsi kompleks yang dapat diturunkan di suatu titik dan juga di sekitarnya. Fungsi ini memiliki sifat yang sangat kuat dan memenuhi syarat Cauchy-Riemann. Jika fungsi ini bisa diturunkan di seluruh domain, maka disebut fungsi holomorfik. Pemahaman fungsi analitik membantu kita mengerti perilaku fungsi kompleks secara lokal dan global. Yang ketiga yaitu fungsi elementer. Pada bagian ini, saya mempelajari bentuk umum fungsi seperti eksponensial, logaritma, dan trigonometri dalam konteks bilangan kompleks. Dengan menggunakan identitas Euler, saya bisa memahami bagaimana fungsi-fungsi ini berperilaku dalam bidang kompleks, termasuk sifat periodik dan simetrisnya. Yang keempat yaitu fungsi integral. Di sini saya mempelajari menghitung integral dari fungsi kompleks di sepanjang lintasan tertutup dan memanfaatkan teorema Cauchy untuk menyederhanakan perhitungan. Konsep lintasan, kontur, dan integral jalur sangat penting dalam analisis kompleks karena memetakan nilai fungsi di sepanjang bidang kompleks. Yang kelima yaitu deret fungsi analitik. Fungsi kompleks juga bisa dinyatakan dalam bentuk deret, yaitu deret Taylor dan deret Laurent. Deret ini digunakan untuk memperluas fungsi ke sekitar titik tertentu, termasuk titik-titik singularitas. Ini sangat berguna untuk menganalisis perilaku fungsi di sekitar titik-titik khusus. Yang keenam yaitu residu dan aplikasinya. Residu adalah nilai spesifik yang berkaitan dengan titik singularitas suatu fungsi. Dengan menggunakan teorema residu Cauchy, saya bisa menghitung integral kompleks maupun real tak wajar dengan cara yang lebih efisien. Materi ini banyak digunakan dalam teknik dan fisika untuk menyelesaikan persoalan integral yang lebih sulit. Nah, itulah dia gambaran umum dari topik-topik yang telah saya pelajari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 topik utama yang saya pahami lebih dalam dari seluruh topik tersebut. Dari ke-6 topik tadi, semuanya tentu penting dan saling berkaitan. Tapi di antara semuanya, ada 4 topik yang menurut saya paling saya pahami dan kuasai dengan baik. Topik-topik ini juga terasa lebih sering muncul dalam latihan soal dan tugas-tugas. Nah, di bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan keempat topik tersebut secara lebih rinci. Topik pertama adalah bilangan kompleks, kemudian fungsi eksponensial dan trigonometri kompleks, dan yang terakhir yaitu residu dan aplikasinya. Kita mulai dari topik pertama yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari 2 bagian yaitu bagian real dan bagian imajiner. Umumnya ditulis dalam bentuk Z sama dengan A plus BI, di mana A adalah bilangan real dan B adalah bilangan imajiner dengan I didefinisikan sebagai akar dari min 1.
Bilangan kompleks ini tidak hanya dipakai di matematika saja, tetapi juga banyak digunakan di teknik, fisika, dan pemrosesan sinyal. Kita juga bisa melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan kompleks dengan aturan tertentu. Dalam penjumlahan, adapun rumusnya yaitu Z1 plus Z2 sama dengan A plus C plus B plus D kali I. Dalam pengurangan yaitu Z1 min Z2 sama dengan A min C plus B min D kali I. Dalam perkalian yaitu Z1 kali Z2 sama dengan AC min BD plus AD plus C dikali I. Sedangkan dalam pembagian Z1 per Z2 sama dengan A plus BI per C plus DI menghasilkan AC plus BD plus BC min AD kali I per C kuadrat plus D kuadrat. Selain itu, beberapa konsep penting dalam bilangan kompleks yaitu yang pertama, modulus dan argumen. Modulus yaitu panjang dari bilangan kompleks terhadap titik 0 dengan rumus mutlak Z sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan argumen yaitu sudut antara bilangan kompleks dari sumbu real positif sehingga dihitung menggunakan theta sama dengan tan pangkat min 1 B per A. Kemudian ada bentuk polar dan eksponensial. Dalam bentuk polar yaitu memiliki rumus Z sama dengan R kali cos theta plus I sin theta. Sedangkan dalam bentuk eksponensial yaitu Z sama dengan RE pangkat I theta. Ini merupakan hasil dari identitas Euler. Dan yang terakhir yaitu bilangan konjugat. Bilangan konjugat ini sering disebut sekawan jika dalam fungsi real biasa. Misalnya, konjugat dari Z sama dengan A plus BI adalah Z sama dengan A min BI, yaitu kebalikan bagian imajinernya. Untuk lebih memahami materi bilangan kompleks, di sini saya mempunyai soal bilangan kompleks, yaitu menyatakan bilangan kompleks Z sama dengan min 3 plus 3 akar 3I ke bentuk polar dan eksponensial. Nah, pertama kita cari modulus dari Z. Modulus dirumuskan sebagai R sama dengan mutlak Z sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, di mana A yaitu min 3 dan B yaitu 3 akar I, sehingga akar min 3 kuadrat plus 3 akar 3 kuadrat yaitu 9 plus akar 9 plus 27 sama dengan akar 36 yaitu 6, sehingga nilai R-nya yaitu 6. Kemudian langkah keduanya yaitu kita menentukan argumen atau sudut dari theta. Di sini rumusnya yaitu theta sama dengan tan pangkat min 1 B per A. Sehingga tan pangkat min 1 3 akar 3 per 3. Sama dengan tan pangkat min 1 dikali min akar 3. Karena X sama dengan min 3 atau negatif dan Y sama dengan 3 akar 3 itu positif, maka bilangan kompleks ini berada di kuadran 2. Maka sudutnya yaitu theta sama dengan 180 derajat min 60 derajat sama dengan 120 derajat atau setara dengan 2pi per 3. Setelah kita dapat R sama dengan 6 dan theta sama dengan 2pi per 3, maka kita tinggal menyusun ke bentuk polar dan bentuk eksponensial sesuai dengan rumus yang saya paparkan tadi. Untuk bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R kali cos theta plus I sin theta menjadi 6 cos 2pi per 3 plus I sin 2pi per 3. Sedangkan untuk bentuk eksponensialnya yaitu Z sama dengan RE pangkat I theta sama dengan 6 E pangkat I 2pi per 3. Jadi dari bentuk kartesius, bilangan kompleks ini bisa dihitung ulang ke bentuk polar maupun eksponensial yang lebih efisien untuk operasi seperti pangkat, akar, atau rotasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi fungsi eksponensial dalam bilangan kompleks. Pertama, kita lihat definisinya yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus IY sama dengan E pangkat X kali E pangkat IY. Ini artinya kalau kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, maka fungsi eksponensialnya bisa kita pisah jadi dua bagian. Satu bagian real yaitu E pangkat
X, dan satu lagi bagian imajiner yaitu E pangkat IY. Nah, untuk bagian E pangkat IY kita bisa gunakan rumus Euler yaitu E pangkat IY sama dengan cos Y plus I sin Y. Maka bentuk lengkap fungsi eksponensial kompleks menjadi E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y. Selain itu, kita ada juga identitas Euler yang sangat terkenal yaitu E pangkat IP plus 1 sama dengan 0. Ini dikenal sebagai salah satu rumus paling indah dalam matematika karena menghubungkan 5 bilangan penting yaitu E, I, Pi, 1, dan 0. Lalu kita juga lihat beberapa sifat fungsi eksponensial yaitu E pangkat 0 sama dengan 1, E pangkat Z1 plus Z2 itu bisa dipisah menjadi E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2, dan kemudian E pangkat min Z sama dengan 1 per E pangkat Z, dan yang terakhir yang paling penting yaitu E pangkat Z tidak pernah sama dengan 0 karena fungsi ini selalu punya inverse. Terakhir, fungsi eksponensial juga bisa digunakan untuk menulis bilangan kompleks. Kalau misalnya Z sama dengan R kali cos theta plus I sin theta, maka bentuk eksponensialnya yaitu Z sama dengan RE pangkat I theta, di mana R adalah modulus dan theta adalah argumen dari Z itu. Sekarang, untuk lebih memahami materi fungsi eksponensial, di sini saya mempunyai satu soal yaitu hitunglah nilai E pangkat 1 plus I pi per 3. Untuk menyelesaikannya, maka pertama kita pisahkan dulu bagian real dan imajinernya. Yaitu untuk bagian realnya E pangkat 1 dan bagian imajinernya E pangkat I kali pi per 3. Nah, E pangkat I kali pi per 3 kita ubah pakai rumus Euler menjadi cos pi per 3 plus I sin pi per 3. Dan kita tahu bahwa cos pi per 3 itu sama dengan setengah dan sin pi per 3 itu akar 3 per 2. Maka hasilnya yaitu E pangkat 1 plus I pi per 3 sama dengan E kali setengah plus I kali akar 3 per 2. Lalu kita distribusikan E ke dalam menjadi E per 2 plus I E akar 3 per 2. Jadi bagian realnya adalah E per 2 dan bagian imajinernya adalah E akar 3 per 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi fungsi trigonometri kompleks. Pertama, di sini saya menampilkan rumus dasar dari fungsi sinus dan kosinus kompleks. Fungsi sinus kompleks yaitu sin Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min I Z per 2I. Sedangkan untuk fungsi kosinus kompleks yaitu cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Jadi sinus dan kosinus dari bilangan kompleks bisa dituliskan dalam bentuk eksponensial menggunakan E pangkat IZ dan E pangkat min IZ. Lalu di sebelah kanan ada beberapa sifat penting dari fungsi trigonometri kompleks. Yang pertama yaitu identitas Euler. E pangkat IZ sama dengan cos Z plus I sin Z. Identitas ini menjadi dasar hubungan antara fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri dalam bilangan kompleks. Yang kedua yaitu fungsi trigonometri kompleks juga bersifat periodik, artinya nilainya akan berulang jika ditambah kelipatan 2pi. Sehingga yaitu ada sin Z plus 2pi sama dengan sin Z dan cos Z plus 2pi menjadi cos Z. Dan yang terakhir adalah hubungan identitas antara sinus dan kosinus yang sama seperti pada bilangan real. Sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1. Semua rumus dan sifat ini penting untuk menyelesaikan soal trigonometri dalam bentuk kompleks yang akan kita lihat di slide berikutnya. Untuk memahami materi fungsi trigonometri kompleks, di sini saya mempunyai satu soal yaitu hitung nilai cos I. Kita mulai dari rumus dasar fungsi kosinus kompleks. Cos Z itu kan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2.
Karena di sini Z sama dengan I, maka cos I sama dengan E pangkat I kali I plus E pangkat min I kali I per 2. Nah, I kali I sama dengan min 1. Jadi hasilnya cos I sama dengan E pangkat min 1 plus E pangkat 1 per 2. Kita tahu bahwa E pangkat min 1 sama dengan 1 E dan E pangkat 1 sama dengan E. Maka cos I sama dengan 1 per E plus E per 2. Jadi nilai akhir dari cos I adalah cos I sama dengan 1 per E plus E dibagi 2. Hasil ini adalah bilangan real dan menariknya fungsi trigonometri dari bilangan imajiner bisa menghasilkan nilai real. Oke, yang terakhir yaitu residu dan aplikasinya. Di bagian ini kita mempelajari bagaimana menghitung residu dari suatu fungsi yang memiliki titik singularitas, terutama saat kita menghitung integral kompleks. Pertama, untuk titik singularitas sederhana atau pole order 1, rumus residunya adalah res f, a sama dengan limit z min a kali f z di mana z mendekati a. Bagaimana dengan pole order tinggi? Misalnya order n, maka rumusnya lebih kompleks yaitu res f, a sama dengan 1 per n min 1 faktorial limit turunan pertama dari z min a pangkat n dikali fz di mana z mendekati a. Terus bagaimana dengan bentuk fungsi pecahan? Jika bentuk pecahannya seperti fz sama dengan gz per hz dan a adalah akar sederhana dari hz, maka kita bisa pakai rumus cepat yaitu res f, a sama dengan ga per h aksen a. Nah, di sini ada teorema residu Cauchy, yaitu alat untuk buat menghitung integral melingkar atau integral kontur. Rumusnya yaitu integral kontur fz dz sama dengan 2 pi sigma res f, zk. Untuk satu titik singularitas, maka kita tinggal menggunakan rumus integral kontur fz dz sama dengan 2 pi dikali res f, z0. Bagaimana dengan titik singularitasnya lebih dari 1? Maka kita akan menggunakan rumus integral kontur fz dz sama dengan 2 pi sigma res f, zk. Dalam slide ini juga menunjukkan aplikasi residu yaitu integral trigonometri real dengan bantuan identitas Euler yaitu z sama dengan e pangkat i theta di mana cos theta sama dengan z plus z pangkat min 1 per 2 dan sin theta yaitu z min z pangkat min 1 per 2i. Dengan menggunakan identitas Euler, maka cos theta sama dengan z plus 1 per z per 2 dan sin theta yaitu z min 1 per z dibagi 2i. Kemudian ada integral tak wajar real yaitu integral dengan batas tak hingga. Integral tak wajar adalah limit dalam bentuk integral dari min tak hingga b f x dx sama dengan integral a hingga b f x dx. Begitu pula dengan integral a hingga tak hingga f x dx sama dengan a hingga b f x dx. Atau dalam bentuk kedua limit tak hingga menjadi integral min tak hingga tak hingga fx dx sama dengan integral a hingga b fx dx plus 0 hingga b fx dx. Untuk lebih memahami tentang materi residu, di sini saya mempunyai satu soal yaitu hitunglah integral kontur z kuadrat per z kuadrat plus 1 dz dengan c adalah lingkaran di mana modulus z sama dengan 2 dilalui positif. Nah, pertama kita cari titik singularitas dari fungsi fz sama dengan z kuadrat per z kuadrat plus 1. Karena z kuadrat plus 1 sama dengan 0, kita dapatkan z sama dengan i dan z sama dengan min i. Kedua titik ini ada di dalam lingkaran atau modulus z jika kita perlu menghitung residu keduanya.
Nah, kita fokus lebih dahulu ke Z sama dengan I. Karena bentuknya adalah pecahan dan pembilang serta penyebut dapat diturunkan, maka kita pakai rumus res Z kuadrat per Z kuadrat plus 1, Z sama dengan I, yaitu limit Z min I dikali Z kuadrat per Z kuadrat plus 1, di mana Z mendekati I. Karena Z kuadrat plus 1 sama dengan Z I plus Z plus I, maka residu limit Z kuadrat per Z plus I, yaitu I kuadrat plus I plus I kuadrat per I plus I sama dengan min 1 per 2I. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung residu di Z sama dengan min I. Caranya sama seperti menghitung Z sama dengan I, sehingga di sini kita memperoleh residunya yaitu 1 per 2I. Nah, setelah kita memperoleh nilai residu di Z sama dengan I dan Z sama dengan min I, maka kita jumlahkan kedua residu, sehingga total residunya yaitu min 1 per 2I plus 1 per 2I sama dengan 0. Jadi, dengan teorema residu Cauchy, integral kontur FZ dz sama dengan 2pi dikali 0 sama dengan 0. Sehingga integral kontur Z kuadrat per Z kuadrat plus 1 dz itu adalah nilainya 0. Oke, sekian penjelasan saya tentang beberapa materi dari mata kuliah fungsi kompleks. Di sini saya sudah mencoba menyampaikan 4 topik yang paling saya pahami dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau perhitungan yang salah dalam video ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu dalam memahami materi yang jujur saja, kadang lebih kompleks dari hubungan tanpa kejelasan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam harmoni.